wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas berbagai limpahan karunia, rahmat, taufik, hidayah, inayahnya kepada kita semua, sehingga kita bisa berkumpul melaksanakan daripada pemanis kita melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan, yakni melaksanakan sholat tarawih berjamaah. Alhamdulillah, di mana malam hari ini adalah malam ke-25, betul. Ya, puasanya besok ke-25, betul. Betul. Puasanya tadi 24, besok 25. Betul. Tarawihnya sekarang malam ke-25, besok puasa ke-25, masa 26. Di mana-mana tarawih dulu, ya. Betul. Jangan kedar ya, kalau biasa nyebutnya malam ini tarawih ke-25, puasa tadi puasa ke-24, saya bilang kan besok, jadi kadang kedar ya. Alhamdulillah, berkat semuanya itu kita bisa berkumpul kembali. Alhamdulillah. Shalawat dan salam bila lupa marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita sampaikan shalawat dan salam kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan kita selaku umatnya. Di dalam sebuah kita Qurratul Nasihin, Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan, latamanna an takuna sanah kulluha Ramadan." Kalau seandainya di umatku tahu apa yang ada dalam bulan Ramadan, kata Rasulullah, latamannau an takuna sanah kulluha Ramadan. Niscaya menginginkan dalam satu tahun itu penuh Ramadan semuanya. Mau nggak Pak? Bulan Ramadan semua yang bulan. Sanggup nggak? Hah? Sanggup aja, yang penting THR dapat terus. Gak ada lebarannya ntar. Kalau Ramadan terus gak ada lebarannya, gak ada sholat Idul Fitrinya. Ya, yang ada puasa nih, nanti puasa. Masih nanti puasa nanti Daud. Nanti puasa nanti. Ya, ini alhamdulillah. Kita termasuk orang-orang yang pengen betul menginginkan setiap bulannya bulan Ramadan. Tapi kan Allah gak mau begitu. Allah masih sayang sama kita. Cukup satu bulan aja sebagai bentuk ngecas hati kita, jasmani kita, semuanya dicas oleh bulan Ramadan. Satu bulan aja cukup. Tapi kita juga nggak boleh beribadah hanya 29 atau 30 hari juga nggak boleh beribadah sama Allah. Beribadah sepanjang hayat hidup kita. Mau ada bulan Ramadan, tidak ada bulan Ramadan, ibadah terus. Makanya kata sebagian ahli ulama mengatakan sebelumnya orang adalah orang yang ibadahnya cuma 29 atau 30 kali. Selepas itu dia nggak mau ibadah lagi. Sholat jamaah udah nggak mau lagi. Sholat wajib dulu. Baca Al-Quran boro-boro dibaca, disentuh juga nggak ada. Disentuh buatnya bersih kedua itu udah nggak ada. Sedangkan yang tadinya 1.000, 2.000 terus boro-boro 1.000. Recehan aja gak dimasukin. Tuh. Berbagi makanan, biasanya bagi makanan bulan puasa, bulan Ramadan, sehabis Ramadan lewat, gak berbagi makanan lagi. Cuma ngebagiin apa? Aroma wanginya aja. Berapa? Ya, langsung kenyang dengan nyium bau aroma. Nah di sini kita menginginkan hal itu, tapi Rasulullah dan Allah Subhanahu Wa Taala tidak menginginkan apa yang kita inginkan, karena ada manfaatnya buat kita. Cukup 11 bulan kamu coba ibaratkan gitu ya, kita berusaha untuk
Gimana kita ibadah dengan Allah? Bayangin kalau seandainya 1 tahun gak ada bulan Ramadan, lebih bahaya lagi. Tuh. Kadang-kadang kan kita cuma dicasnya tuh dengan apa? Puasa-puasa sunnah tuh. Puasa apa namanya tuh? Puasa Muharram, puasa Tarwiyah, puasa apa lagi? Puasa Senin Kamis. Itu pun kadang-kadang kita tinggalin. Makanya dibilang wajib ya alhamdulillah kita kerjakan sepanjang di bulan suci Ramadan. Kalau dibilang sunnah puasa Ramadan banyak yang ninggalin. Makanya dibilang wajib. Dan juga begitu seterusnya. Nah ini kita masih ada sisa-sisa kali sebelum kita meninggalkan bulan Ramadan. Malam-malam mustajab, ya di mana para malaikat turun ke bumi, dan juga para malaikat dan juga apa? Ruhul Amin, malaikat Jibril, yang biasanya dia tugasnya menyampaikan wahyu kepada Nabi dan Rasul. Setiap malam Qadar di 10 terakhir Ramadan, khususnya malam-malam Lailatul Qadar, malaikat turun dan juga malaikat Jibril turun kemana? Ke muka bumi melihat hamba-hamba Allah yang lagi beribadah. Atas siapa? Atas perintah Allah. Makanya saking mulianya malam Lailatul Qadar kita jangan tinggalin. Ya, hatta walaupun kita cuma ibadahnya 2 rakaat sholat sunnah, baca Al-Quran sehalaman aja, zikir sebesar apa yang kita bisa zikirkan, itu semuanya tuh bernilai ibadah dan sangat mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, apalagi dikerjakan di malam Lailatul Qadar. Bahkan para malaikat, kemudian lagi langit dan bumi menangis kalau seandainya di akhir-akhir Ramadan. Kenapa mereka menangis? Kenapa? Karena Ramadan akan meninggalkan umat Rasulullah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seharusnya kita yang menangis, tapi kenapa malaikat langit dan bumi menangis? Malaikat senang melihat tuh manusia beribadah kepada Allah sepanjang 1 bulan namanya, mau pagi, siang, sore, malam. Bahkan yang tadinya tidurnya pulas berkurang, yang tadinya bekerja nggak ingat ibadah, ingat ibadah. Senang malaikat melihat apa di bumi diinjak oleh orang-orang yang ahli ibadah. Kalau udah Ramadan lewat, bumi menangis. Kenapa semakin nangis itu bumi? Karena sepi lagi. Cuma adanya rajin ibadah pas sholat 5 waktu. Selebihnya udah gak ada lagi ibadah karena udah tercampur dengan urusan duniawi masing-masing kembali ke ladangnya. Langit juga menyaksikan dari atas, manusia banyak yang beribadah. Jadi kalau kita lihat dari langit ibaratnya pakai apa itu, wah subhanallah ya, di bulan Ramadan ini tuh bergema terus suara lantunan ayat-ayat suci Al-Quran. Gak pernah sepi sepanjang harinya itu. Kalau kedengaran dari langit bahasanya itu lewat apa namanya itu ya? Ya bukan pesawat sih apa ya? Satelit lah gitu ya. Itu di pangkal itu bunyi kayak bunyi apa tuh? Kodok lagi di sawah bunyi. Apa gitu? Sampai begitu gitu. Makanya istimewa kita yang berada di bulan suci Ramadan. Makanya kita jangan terlena di penghujung akhir Ramadan. Justru momen yang tepatnya itu adalah di penghujung akhir Ramadan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala selalu memberikan ya sehat walafiat kepada kita semuanya, diberikan istiqomah untuk beribadah sampai penghujung Ramadan. Dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala, amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, baik hajat dunia maupun hajat akhirat kita. Insya Allah demikian yang bisa saya sampaikan. Sebelum dikurangnya saya minta maaf. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.